kita tidak lepas dari aplikasi ya. Kalau di handphone biasanya kita nyebut aplikasi, kalau di PC personal computer, di komputer kita bisa nyebutnya software ya. Sepertinya kita tidak terlepas dari program-program tersebut ya. Si Mas siapa tadi? Mas Alfian, Anda sedang berkendara atau gimana, Mas? Ini masih di parkiran, Mbak, kebetulan, Mbak. Oh, dari mana ke mana? Sudah sampai di lokasinya, Pak, dari rumah ke rumah sakit. Oh, Masya Allah, ke rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Kalau Anda nggak tahu lokasi, kira-kira Anda buka apa, Mas? Mas Alfian? Google Maps, Pak. Nah, itu ya, contohnya Google Maps ya. Google Maps itu, ya udah, mohon maaf Mas Alfian, sudah Anda, yang sakit siapa, Mas? Ini kontrol kok, Pak. Oh, Ayah. ya udah, anterin ayahnya yang lebih penting itu, ya. Kuliah Iya, Pak. Terima kasih, Pak. nanti materinya sih gampang ya. Oke, mudah-mudahan cepat sehat, sehat selalu. Amin. Ya, ini beberapa software ya, beberapa software yang mungkin akan jadi familiar dengan Anda ya. Yang jelas itu tadi kalau Google Maps itu kan basic-nya itu dari Google Earth ya, Google Earth di mana itu ya semua permukaan bumi bisa dilihat di Google Earth ya. Sebentar, saya jadi ingat begitu Google, saya punya janji untuk menunjukkan bedanya Google. Sebentar, jadi ingat Mas. Saya tunjukkan. Ya, di Google Earth kita bisa tahu semua lokasi di permukaan bumi, baik darat maupun di lautan. Ya. Kuncinya satu, asal kita tahu koordinat. Ya. Nah itu Google Earth kemudian berkembang jadi apa namanya Google Maps dan lain sebagainya. Ya. Terus jadi basic untuk misalnya pun untuk Google Maps jadi basic untuk software-software yang terkait dengan online, ya. Posisi yang terkait dengan online. Nah, Google Earth. Ya. Kemudian selain Google Earth, yang sudah sering atau yang mungkin sekarang sedang Anda pergunakan adalah AutoCAD. Ya. AutoCAD. Jadi AutoCAD itu sebenarnya ya kita punya kelas sendiri ya AutoCAD, tapi sebenarnya itu hanya alat bantu di mana itu apa gabungan ya, prinsipnya gabungan dari garis dan lengkung, sudah itu aja ya. Garis dan lengkung itu bisa Anda menghasilkan apa aja dari situ. Ya. Saya mau ngomong yang AutoCAD aja ya. Apa Anda terserah Anda mau gambar rumah boleh, kalau teman-teman di mesin itu gambar komponen dari suatu mesin juga bisa pakai AutoCAD ya. Nah, fungsinya kenapa kita sekarang kok software itu apa namanya perlu ya, karena bagi saya pribadi semua gambar perencanaan harus tergeoreference ya, bergeoreference ini ya. Sehingga kalau kita menghasilkan suatu desain ya kita sipil ya, kita sipil pasti perencanaan dari suatu sipil itu pasti mengacu kepada suatu lokasi. Ya. Nggak ada apa, mau merencanakan rumah di mana rumahnya, nggak tahu Pak. Nah, ya sudah, makanya keluar apa site plan-nya asal-asalan ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya di teknik sipil semua mengacu kepada georeference. Jadi Anda mau mendesain rumah, mendesain dermaga, lapangan terbang, bandara,
jalan dan lain sebagainya, gedung, saluran itu semua tergeoreference. Sehingga seperti yang kemarin saya contohkan, hasil-hasil dari desain itu bisa di-upload di Google Earth ini. Ya. Nah, salah satu untuk menampilkan georeference paling mudah adalah dengan Google Earth. Ya. Nah, kalau saya tadi menyebutkan dua software, ya, dua software AutoCAD dan Google Earth, ya, ini kalau yang versi terbaru, AutoCAD yang versi terbaru dia bisa langsung untuk tergeoreference, ya, langsung tergeoreference. Terus kemudian kalaupun tidak, ya, saya banyak software-software yang terkait dengan geospasial. Ya. Ada ArcGIS, ya, ArcGIS, ada ArcMap, ya, ada MapGIS dan macam-macam, ya. Cuman saya biasanya yang lebih familiar saya menggunakan ini, ya, Global Mapper. Ya. Nah ini biasanya saya yang ArcGIS, terus MapInfo, yang seperti itu saya nggak familiar. Saya biasanya pakai ini, ya, Global Mapper. Ya, itu materi kuliah kita hari ini. Cepat ya. Baik, saya coba kita lihat. Kalau kemarin mungkin Google Earth kita udah familiar ya. Ada yang belum pernah buka Google Earth? Kalau Anda ingin tahu peta ya sekarang paling gampang Google Earth dibuka ya. Google Earth. Saya ngambil Google Earth karena basicnya dari Google Earth. Saya nggak pakai Google Map ya. Google Map dia mengacunya juga ke Google Earth. Ya. Nah selain Google Earth kita lihat AutoCAD. Ya. AutoCAD. Ush. Sebentar. Ini yang saya buka AutoCAD Civil 3D coba ini sama saja. Ya. Saya coba kembalikan ke AutoCAD aja dulu. Ya, mungkin ini yang sering Anda gunakan ya, AutoCAD. Nah, yang kemarin saya sampaikan ya, AutoCAD ini kebetulan student versionnya mudah sekali diakses ya. Mudah sekali diakses. Anda sebagai student bisa mengakses ya, atau istilahnya kalau nggak student apa ya, educational ya. Contohnya kalau Anda saya tidak menyarankan untuk AutoCAD nge-crack ya. Karena kita mudah, Anda bisa masuk ke Autodesk, Anda sign up gitu, terus kemudian Anda bisa mendownload ya, sehingga nanti kalau diminta untuk memasukkan kode-kodenya Anda bisa langsung masukkan dan keluar nama dari Anda ya. Contohnya ini ya. Saya sendiri juga nggak pakai yang beli, saya pakai yang educational version. Ya. Nah, mungkin yang Anda perlu ketahui bahwa di AutoCAD ini, saya lupa mulai dari AutoCAD yang rilis berapa ya, itu juga sudah dilengkapi dengan peta, ya, dengan peta. Jadi ini kalau Anda install yang benar, legal begitu, Anda bisa insert. Nah, sebentar. Kok insert? Mana ya? Kok hilang? Ada geolocation. Mana? Insert. Saya biasanya pakai AutoCAD Civil 3D ini, saya pindah ke AutoCAD biasa nggak keluar ya.
Ada yang kelihatan nggak? Geolocation. Mana dia ya? URL. Insert. Atau di civil 3D-nya. Nah, ini ya. Ini kalau di, saya nggak tahu ini, saya biasanya pakai civil 3D ya. Nah, ini ada, kalau kelihatan nggak di laptop Anda? Terlihat, Pak. Nah, di sini ada set location ya. Set location. Nah, ini bisa Anda on kan. Ya. Do you want to use online map data? Nah, ini dia sedang membaca untuk map cannot be display. Kenapa dia? Internetnya. Biasanya langsung mau. Kayaknya internetnya lemot ini. Coba yang nah, terlihat Mas, Mbak? Terus saya refresh dulu. Nah, saya refresh dulu ya. Tadi saya untuk membuka dari awal, sepertinya jaringannya sedang dipakai oleh 1, 2, 3. Kira-kira sedang 5 orang ini di rumah yang pakai apa namanya internet. Jadi ini saya buka file ya. Ini yang saya buka file yang sudah ada location-nya. Ya. Nah ya ini benar nih, internetnya lemot sekali. Biasanya dia diginikan aja langsung buka semua. Ya. Nah ya ini saya mau mencontohkan kalau di ini enggak benar nih, di apa namanya AutoCAD ya itu sekarang sudah ada fasilitasnya untuk menunjukkan location-nya. Ya. Nah, ini jadi ada petanya sehingga kita bisa memanfaatkan. Ya. Nah, cuman sayangnya petanya ini tidak terlalu jelas. Ya. Petanya tidak terlalu jelas. Jadi ya cuma sampai di sini. Ya, ini kira-kira kalau saya zoom kekuatannya sampai di sini saja. Ya. Nah, bayangkan sama ya, ini peta yang ada di AutoCAD ataupun kalau peta kita pakai Google Earth. Sebentar saya buka Google Earth.
Ya, walaupun Google Earth-nya di Google Earth Pro, tapi Anda bisa lihat bahwa ketajaman dari gambar atau resolusi dari gambarnya itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk mendesain. Ya. Ini Google Earth. Terlihat Google Earth saya? Permisi Pak, terlihat Pak. Ya. Nah, ini Google Earth ya, kota Surabaya. Ada yang di Surabaya siapa ya? Anda bisa menyebutkan, saya tunjukkan kira-kira lokasimu di mana. Siapa yang Surabaya? Saya, Pak. Siapa? Saya itu siapa ya? Atalah Nadif Firman. Atalah Nadif, ya. Ya. Nah, kamu di mana, Mas? Posisimu kira-kira, Mas? Di Medai Selatan, Pak. Di mana? Di Rungkut, Medai Selatan. Rungkut. Medayu. Ya. Dengan Geraha YKP? Sedikit ke kiri sih, Pak. MA. Ke bawah gitu. Nah. Sebelah mana ya? Sebelah mana, Mas? Ini tol. Nyari UPN dulu aja, Pak. UPN. Ini UPN. Ya, ini UPN kan? Ya, itu ya. Sebelah mananya? Ini ke kanan terus, Pak. Ini Geraha YKP. Oh ya, di situ ya. Ini Geraha YKP. Sebelah mananya? Oh, saya di bawah, Pak. Di bawah. Terus? Kok nggak muncul, Pak? Sebelah mana itu, Mas? Alamatnya apa, Mas? Alamatnya, Mas? Medai Selatan 13, Pak. Apa? Medai Selatan, Jalan Medai Selatan 13. Medayu gitu aja? Medokan aja atau Medayu? Medai Selatan. Medayu Selatan berapa? 13. Nah, itu. Oh, masih geser ke sini, Mas. Ini utara, yang selatan enggak ada tadi. Oke, daerah sini ya. Utara itu di atas, ke bawah kalau nggak salah. Oh, ini daerah Gunung Anyar ya, Mas ya? Iya, dekat Gunung Anyar itu. Ini apa ini? Daerah mana, Mas? Yang paling enak kamu search send ini, Mas. Apa namanya? Send apa? Send lokasimu, Mas. Koordinatmu. Bisa nggak nyari koordinatmu? Oh gitu, sebentar ya Pak. Ya, oke. Lupakan dulu, kita nunggu itu. Nah, silakan Mas Atala ngirim ya, di chat ya, biar cepat. Nah, selain tadi AutoCAD, ya, terus kemudian kalau Google Earth, ya Google Earth bisa melihat. Nah, yang biasa saya pakai Global Mapper. Ini Global Mapper. Ya. Ya selama ini saya pakai Global Mapper bisa terfasilitasi, ya. Bisa terfasilitasi karena di sini peta yang disediakan itu cukup banyak di Global Mapper. Kelihatan nggak Global Mapper ya? Terlihat Pak. Ya. Terserah ya, Anda tidak harus pakai Global Mapper, tapi kalau saya zaman dulu untuk mengkomunikasikan atau membuat desain ya, desain kita pakai AutoCAD ya, desain kita pakai AutoCAD, kemudian dari AutoCAD itu kalau dulu kita bisa menampilkan di Google Earth itu kita bisa pakai bantuan dari Global Mapper ini. Ya. Global Mapper. Nah, dan saya lihat di tutorialnya juga banyak sekali yang
menggunakan global mapper. Ya. Nah, sebentar mumpung saya ingat. Ini ya. Nah, ini kalau kita, ini ya Mas ya, rumahmu ini ya, ini lokasi ini ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau kita lihat, ini petanya sumbernya dari, maaf, petanya dari jalannya saya matikan. Nah, ini kira-kira petanya seperti ini. Ya. Nah, kemarin ini mau saya ingat ya, kemarin kita belajar tentang ekstrateristris dan teristris ya. Secara umum kalau desain-desain masih desain-desain awal ya, kita misalnya mau pengen buat jalan dari lokasi A ke lokasi B, mungkin kita masih bisa memanfaatkan peta-peta yang ada di sini. Ya, peta-peta dari Google Earth maupun peta yang kalau ada di AutoCAD bisa Anda hidupkan tadi ya geolocation-nya. Tapi kalau kita lihat ini dari sisi resolusi tidak terlalu jelas ya. Maka kita masih memerlukan apa namanya yang kemarin kita melakukan pemetaan teristris, ekstrateristris ya. Kenapa? Ini Anda lihat ya perbandingannya. Coba saya buka ya. Kalau tadi kalau kita misalnya di sini juga ada dari Google apa dari Global Mapper ini juga ada petanya yang ini ya, yang peta yang digunakan oleh Google Earth. Ini sama ya. Nanti saya pengen, kok hilang. Mana tadi Mas punya? Tadi Mas. Wismatirta. Kok hilang Mas? Medayu Selatannya tadi mana? Ini Medayu Selatannya ya. Ini Medayu Selatan. Kalau pakai Google Earth, nah, kira-kira seperti ini. Di Global Mapper pun, ya, di Global Mapper juga ada petanya yang seperti ini, words imagery-nya ya. Ini dari Google. Ini yang saya ambil langsung dari dari Global Mapper. Nah, sekarang bagaimana coba kalau kita bandingkan dengan menggunakan foto ekstrateristris, ya. Foto ekstrateristris, foto udara. Nah, kalau tadi kan berarti siapa tadi? Mas Atalah, ya, Atalah ya tadi ya. Itu kan sebentar, internet saya agak remote loadingnya agak lama ini. Nah, kita bandingkan dengan kelihatan. Sebentar ya, ini kok. Sebentar, Google Mapper saya kok. Tutup dulu aja.
Bentar ya, Mas, Mbak. Nah, oke, nggak bisa. Nah, Nah, ini contoh ya. Nah, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, ini contohnya di rumah Medokan Selatan tadi sebelah mana ya, Mas Atala? Ini UPN ya, ini UPN. Ke sebelah kanan, Pak. UPN terus Gunung Anyar, ya ini Gunung Anyar kan? Masih terus? Kelewatan katanya. Gunung Anyar kan putar balik. Ke sini. Kalau ini yang Gunung Anyar ini. Apa namanya? Joyopeti, rumahnya Joyopeti itu apa? Ini UPN. Berarti ya, Mas. Merupakan semua dari UP. Oh, tempatmu itu di atasnya UPN ya, di sebelah? Atau dari UPN itu ke kanan terus, Pak. Kanan, nanti itu ada kayak parit. Nanti itu ada jembatan, itu saya belok kiri terus. Tadi Gunung Anyar sawah itu. Ini UPN terus daerah sini nih. Ya. Nah, mana? Sebelah mana? Ini masjidnya daerah sini deh, ya. Nah, ini kalau saya dapatkan, ya daerah sini ya, Mas ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau kita melakukan pemotretan udara, Anda bisa lihat yang pertama kita dapat foto udaranya, ya. Yang kedua kita dapat data-data digitasinya, ya, data digitalnya. Nah, ini Anda bisa lihat perbandingannya kalau ini bisa jelas sampai di sini, ya. Nah, ini yang saya contohkan di petanya Surabaya. Ya, saya punya foto udaranya Surabaya, ya, sehingga ini resolusinya misalnya ITS ya. Udah lama nggak lihat ITS. Nah, kalau dengan Google Earth nggak mungkin kita akan bisa mendapatkan sejelas ini. Ini sipil ya. Ya ini sipil ya. Ini foto tahun berapa ya? Masih belum
Ini belum taman TS-nya belum kelihatan, ini masih kayak gini. Ya. Oke, ya. Jadi biasanya saya pakai AutoCAD ya untuk mendesain, kemudian untuk menampilkan hasil desain biasanya saya pakai Google Earth ya. Tapi untuk pengolahannya saya biasa pakai Global Mapper. Ya. Salah satu alasannya juga tidak berbayar, ya. Tidak berbayar. Kemudian juga untuk kebutuhan geospasial saya bisa mendapatkan dari Global Mapper. Ya. Nah, terus yang terpenting lagi, kalau kemarin kita belajar tentang DEM, ya, Digital Elevation Model, ya, tapi biasanya yang kita pergunakan, nah, ini yang kita pergunakan itu biasanya bukan DEM-nya, ya, bukan DEM-nya, tapi nah ini kontur. Ya. Kontur itu menunjukkan garis-garis kontur itu menunjukkan bahwa di garis tersebut permukaan satu permukaan bumi itu mempunyai ketinggian yang sama. Nah, biasanya agak ya mungkin hanya kebiasaan saja ya. Tapi kalau saya tidak terbiasa untuk melihat peta DEM ya. Walaupun di Global Mapper ada ya, ada fasilitas untuk menunjukkan ini, kalau Anda lihat di sini, ini fasilitas untuk menunjukkan DEM-nya, Digital Elevation Model-nya ya. Tapi yang lebih terpenting juga biasanya kita menunjukkan dengan koordinat ini. Maaf, dengan kontur ini. Ya. Jadi biasanya yang dipakai itu peta kontur. Ya. Nah, sekarang dengan digital ini, peta kontur ini akan sangat mudah untuk didapatkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itu beberapa software yang mewakili untuk digunakan. Artinya tidak hanya itu, banyak software yang lain ya seperti saya sebutkan tadi. Kalau untuk geospasial Anda bisa pakai Global Mapper, ArcGIS, MapInfo dan lain sebagainya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ya tugas pertama ini tugas keberapa ya? Pertama atau ya tugas pertama itu silakan Anda mengenerate ya, peta kontur, ya. Peta kontur dari suatu lokasi. Ya. Nah, kalau bisa lokasinya adalah pegunungan. Ya. Sehingga nanti konturnya akan bervariasi. Ya, permukaan bumi ini luas, kalau cuma mahasiswa 100 saja, insya Allah nggak ada yang sama milihnya. Ya. Tidak harus di Indonesia, dimanapun Anda boleh, tapi silakan membuat kontur untuk suatu pegunungan. Kalau Anda menggunakan AutoCAD, Global Mapper, atau ya AutoCAD Global Mapper, insya Allah di YouTube banyak tutorial, ya, tutorial bagaimana membuat kontur ini, ya, menampilkan kontur ini. Sebentar ya. Ya, Dit, ya. Apa? Kenapa? Ya, tidur nanti aja. Ya masih ngajar ya.
Baik, ada pertanyaan? Tugas hari ini buat kontur ya, kontur yang di pegunungan. Kayak kalau di satu wilayah kota gitu biasanya seperti ini nggak terlihat ya. Tapi kalau pegunungan nanti akan terlihat konturnya spesifik begitu. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, baik. Minggu depan saya tunggu peta konturnya. Ya, ini berlaku untuk kelas B dan kelas C ya. Silakan Anda buat kontur yang di pegunungan. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri karena untuk membuat itu sengaja tidak saya ajari, ya karena pertama saya nggak tahu Anda mempergunakan software apa, banyak softwarenya. Kedua juga sudah banyak tutorialnya. Sebentar, saya mungkin punya tutorial yang kalau pakai ya ini contoh ya Anda bisa cari di YouTube bagaimana kita membuat kalau bahasanya civil 3D itu surface ya. Jadi kertasnya untuk gambar kita sebut dengan surface ya. Nah, bagaimana kita membuat surface yang nanti digunakan untuk di AutoCAD ya. Ini bentuknya kira-kira seperti ini konturnya. Ini dibuat dari ini ya. Dari Global Mapper ya. Pak kok tampilannya lain ya, ini versi yang lama ini. Ya, agak lebih lama dari punya saya. Ya. Tapi di sini menggunakan Global Mapper sehingga nanti bisa ini lokasinya. Terus dari sini nanti diproses lagi seperti ini damnya ya. Sampai nanti bisa menghasilkan di AutoCAD, ini pakai AutoCAD. Nah, yang seperti ini. Ya, silakan Anda pelajari untuk menampilkan ini. Masing-masing pasti insya Allah berbeda, satu lokasi dengan lokasi yang lain. Tapi prinsipnya buatlah kontur di area pegunungan atau bukit sehingga bisa kelihatan seperti ini. Ini kelihatan bahwa ini pasti bukit dan ini lokasi atau lembah di antara dua bukit tersebut. Ya, itu ya. Kita manfaatkan software yang ada untuk geospasial. Sudah ya, tidak ada pertanyaan ya.
Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Ya. Tidak banyak materinya, tapi silakan Anda mencari metode untuk menampilkan garis-garis kontur. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.